Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifa Triandini dengan NPM 1912110186 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Personality Traits, Emotional Intelligence, Love of Money, Financial Self-Efficacy, Fintech, dan Lifestyle terhadap Financial Behavior. Latar belakang. Menurut hasil riset OCBC NISP tahun 2021, generasi muda terlihat kurang sehat secara finansial, di mana financial index-nya itu menunjukkan 85,6%. Hal tersebut membuat para milenial didesak untuk segera melakukan pemeriksaan kondisi keuangannya. Minimnya kesehatan finansial di generasi muda mengakibatkan para milenial itu masih kurang paham akan bagaimana harus berperilaku pada keuangan tersebut. Bahkan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam acara Securitization Summit 2022 pada hari Rabu tanggal 13 bulan 7 itu mengatakan bahwa generasi muda ini kemudian akan berumah tangga. Kemudian mereka membutuhkan rumah, tapi mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Mereka butuh, tapi cannot afford karena purchasing power mereka itu lebih tinggi dibandingkan harga rumahnya. Dalam konteks keuangan sendiri, apabila financial behavior kita berjalan dengan baik dan benar, maka bisa saja menjadi sebuah keuntungan pribadi untuk meminimalisir kegagalan pengelolaan keuangan, dan ketika berhasil itu akan menjadi pengaruh di masa depan nanti. Di sini perilaku keuangan atau financial behavior sendiri itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur keuangannya sehari-hari untuk masa depan. Muncul perilaku keuangan merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh menurut Khalilah dan Iramani 2018. Kemudian berikut persentase dari penggunaan uang saku mahasiswa yang diperoleh dari prasurvei pada mahasiswa IIB Dharma Jaya. Penelitian ini menggunakan mahasiswa IIB Dharma Jaya sebagai objek penelitiannya karena secara psikologis mahasiswa itu sudah memiliki kematangan emosional dalam pengelolaan keuangan. Meskipun sudah memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik, namun mereka belum tentu bijak dalam mengambil keputusan keuangan yang baik dan benar, menurut Ananda 2021. Kemudian dari presentasi ini kita bisa melihat ya bahwa uang saku mahasiswa itu paling sering digunakan untuk hiburan, yaitu sebesar 35%, di mana ini itu biasanya digunakan untuk menjalani hobi, healing, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh pembelian fashion sebesar 20%, dan sama halnya dengan fashion tadi, ini juga 20% itu digunakan untuk nongkrong, dan untuk pembelian paket internet maupun pulsa itu ada sebesar 15%, namun hanya 10% saja untuk kebutuhan kuliah. Berikutnya, ini ada faktor atau pengukuran yang digunakan dalam penelitian itu, yaitu yang pertama, personality traits, kemudian yang kedua emotional intelligence, kemudian yang ketiga itu love of money, yang keempat financial self-efficacy, yang kelima itu ada financial technology, dan yang keenam lifestyle. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, apakah personality traits berpengaruh terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya? Apakah emotional intelligence berpengaruh terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya? Apakah love of money berpengaruh terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya? Apakah
financial self-efficacy berpengaruh terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya? Apakah financial technology berpengaruh terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya? Apakah lifestyle berpengaruh terhadap mahasiswa di IIB Dharma Jaya? Kemudian tujuan penelitian. Itu yang pertama untuk menguji personality trait berpengaruh terhadap financial behavior pada mahasiswa di IIB Dharma Jaya. Kemudian yang kedua untuk menguji emotional intelligence terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya. Yang ketiga untuk menguji love of money terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya. Dan yang keempat itu untuk menguji financial self-efficacy terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya. Kemudian yang kelima itu untuk menguji financial technology terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya. Dan yang terakhir itu untuk menguji lifestyle terhadap financial behavior mahasiswa di IIB Dharma Jaya. Teori perilaku keuangan. Menurut Manurung 2012, itu financial behavior merupakan pembahasan yang mencangkup analisis faktor psikologis dalam pembahasan keputusan di sektor keuangan. Dan menurut Herdy Jono dan Damanik 2016, perilaku keuangan merupakan perilaku seseorang yang dapat dilihat dari tingkat konsumtif, cash flow management, saving and investment, dan credit management. Kemudian variabel yang digunakan di sini yaitu yang pertama personality traits, yang kedua emotional intelligence, yang ketiga love of money, dan yang keempat itu self-efficacy. Kemudian yang kelima itu menggunakan variabel financial technology, dan yang terakhir itu lifestyle. Kemudian kerangka pemikiran. Untuk hipotesis pertama itu diduga personality traits berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. Kemudian hipotesis 2 itu diduga emotional intelligence berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. Kemudian hipotesis 3 itu diduga love of money berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. Hipotesis 4 diduga self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. Kemudian H5 itu diduga fintech berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. Dan yang terakhir, hipotesis 6, diduga lifestyle itu berpengaruh signifikan terhadap financial behavior. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian kausatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk sumber data itu didapatkan dari data primer, kemudian metode pengambilan data itu menggunakan penelitian lapangan atau field research, kemudian populasi dan sampel. Untuk populasi itu menggunakan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Dharma Jaya, kemudian sampelnya itu menggunakan rumus Lovin dengan teknik non-probability sampling dan purposive sampling. Kemudian variabel penelitiannya itu untuk variabel X atau independen itu ada personality traits, emotional intelligence, love of money, financial self-efficacy, fintech, dan lifestyle. Kemudian untuk variabel Y atau dependennya itu ada financial behavior. Metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik regresi berganda. Menurut Sugiono 2016, regresi linier berganda pada hakikatnya merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Uji ini dilakukan untuk memverifikasi pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. Berikut persamaan dari regresi linier berganda.
Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.